Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua ya, saya doakan semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah dan apa yang kalian harapkan semoga teman-teman di tahun ini bisa jadi kenyataan. Amin. Dan tidak luput ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini dengan teman-teman ya, melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang dimana sebenarnya Bitcoin ini udah nyentuh level 30.040 US dollar ya, tapi terjadi koreksi lagi kali ini. Harga daripada Bitcoin berada di area 29.600-an teman-teman. Oke, mantap ya. Jadi ada persentase kenaikan karena harga terendahnya itu di area 28.500 teman-teman. Seperti yang saya bilang, Bitcoin ada potensi untuk nyentuh level 28.000 sampai 25.000 US dollar kembali ya, sebelum dia meneruskan kenaikan jauh lebih tinggi lagi. Oke. Jadi di sini teman-teman ya, ada sedikit informasi buat para pemegang XRP dan ini teman-teman harus paham juga, harus tahu juga teman-teman perihal ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat untuk price action harga daripada XRP sendiri, teman-teman dia berada di area 0,7 ya, 0,7 mengalami kenaikan 0,95% per video ini dibuat. Nah, kalau kita lihat dari chartnya teman-teman, untuk 1 2 3 4 5 6 7 8 sekitar 8 hari yang terakhir ini ya, XRP ini mengalami konsolidasi atau bisa dikatakan jenuh buy jenuh sell teman-teman ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, jadi beberapa hari ya ada yang tanya, Bang, kenapa kok XRP turun lagi ya, padahal sentimen-sentimen positif masuk untuk XRP. Nah, di sini ada sesuatu hal yang teman-teman harus ketahui juga, kenapa XRP saat ini ya naik turun gitu teman-teman ya, naik turun. Cuman kalau kita lihat ya, turunnya nggak jauh, naiknya juga nggak jauh kali ini. Nah, jadi di sini ada sedikit informasi yang mungkin teman-teman harus ketahui dan ada sedikit informasi juga yang bagus. Nah, jadi kita bahas good newsnya dulu teman-teman. Nah, jadi di sini dikutip dari YouTube Today teman-teman, XRP melonjak melewati Adidas di market cap race. Wow ya, mantap jiwa. Dan kalau kita lihat putusan dalam kasus SEC vs Ripple menempatkan XRP di atas Adidas di peringkat globalnya teman-teman, mantap ya. Nah, jadi di sini dalam peristiwa yang luar biasa, token XRP telah memantapkan dirinya sebagai salah satu dari 500 aset teratas dunia, melampaui merek global terkenal seperti Adidas dan 7-Eleven. Teman-teman, menawarkan kapitalisasi pasar yang mengesankan sebesar 37 miliar US dollar. XRP juga telah mengalahkan banyak bank besar Tiongkok, perusahaan farmasi, produsen dan penambang komoditas di seluruh dunia. Wow ya, kalau kita lihat memang untuk kinerja XRP bagus ya teman-teman. Kalau untuk long term ya, kalau untuk long term saya sarankan juga kalian bisa masuk ke XRP, Cardano ya, top 10 besar bisa. Kalau untuk token meme bisa kalian masuk ke Shiba, Dogecoin ya, untuk long term juga teman-teman ya. Dan untuk token-token micin sebenarnya banyak juga ya yang memiliki proyek-proyek yang cukup bagus sebenarnya. Cuman kalau kita bermain micin ya, bermain token meme, tentunya mental yang harus diperbaiki teman-teman ya. Yang aneh itu ketika kita bermain micin, ketika kita bermain token meme ya kan, kita ketahui bahwasanya meme micin itu satu artian yang berbeda. Micin itu bisa dikatakan harga token yang memiliki proyek, cuman harganya masih jauh dari kata mahal. Kalau token meme itu bisa dikatakan suatu token yang dibuat hanya untuk kesenangan semata, untuk have fun aja lah ya. Tapi semakin kesini token meme memiliki fundamental juga, token meme memiliki project juga. Kalau dulu kan nggak, dia launching aja sebagai token senang-senang aja gitu teman-teman. Tapi akhir-akhir ini ya mulai serius gitu ya, mengerjakan proyek lah, membuat ini, membuat itu ya, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, ini kabar bagus untuk XRP di mana dia melampaui ya, bisa dikatakan bersaing lah, melampaui
mengalahkan, bisa dikatakan begitu, melampaui atau mengalahkan perbankan ya, perbankan besar juga di Tiongkok, perusahaan farmasi, produsen dan penambang komunitas di seluruh dunia. Wow ya. Nah, jadi di sini ada sedikit informasi juga. Selain kabar bagus ini, ada kabar yang mungkin teman-teman sebagian ada yang sudah tahu, sebagian ada yang belum. Langsung kita bahas juga. Nah, informasinya dikutip dari Crypto Potato teman-teman ya, di mana 1 miliar XRP 990 juta US dollar bergerak. Apa artinya? Nah, jadi XRP senilai hampir 690 juta sedang bergerak. Inilah alasan pelacak terkenal yang memperingatkan ketika seorang melakukan transaksi besar-besaran dari banyak cryptocurrency populer, menunjukkan bahwa 1 miliar XRP baru-baru ini telah dipindahkan. Apa artinya? Nah, 1 miliar XRP bergerak. Wells Art baru-baru ini mengidentifikasikan 4 transaksi yang dimana menambahkan 1 miliar XRP yang dilakukan selama 24 jam terakhir. Transaksi tersebut dibagi menjadi jumlah berikut. Nah, jadi ada transaksi yang pertama ada 400 juta XRP, 100 juta, 400 dan 100. Nah, keempat terjadi kurang dari 24 jam terakhir. 1 miliar XRP saat ini setara dengan kira-kira 690 juta US dollar, angka yang patut diperhatikan. Nah, jadi ini detail transaksi teman-teman, ini valid ya dari Well Art ya, nge-screenshot juga transaksi yang terjadi di XRP. Nah, bisnis seperti biasa, Wells Art memberitahu bahwa transaksi dikirim dari dompet escrow Ripple Labs. Oke, kalian tahu escrow ya. Escrow ini teman-teman, Ripple ini ngelok atau ngunci sekitar 55 miliar XRP di escrow ya. Saat ini kalau nggak salah yang ada di escrow ini tinggal sekitar 45 miliaran XRP teman-teman yang ada di dompet escrow atau di lock di escrow gitu teman-teman. Nah, di escrow ini teman-teman, XRP atau Ripple ini per bulannya dia akan merilis 1 miliar koin XRP ya, salah satunya ini tadi teman-teman ya, sekitar 1 miliar terjadi transaksi. Ini salah satu dari dompet escrow yang dimana dari pihak Ripple merilis. Ini rutinitas bulanan teman-teman ya, kalau nggak salah ya, kalau salah mau dikoreksi. Nah, kalau nggak salah itu bulan kemarin itu kayaknya rilis itu sekitar 10 miliar, cuman yang dieksekusi cuman 1 miliar. Nah, 9 miliar XRP kembali lagi dimasukkan ke wallet escrow. Nah, begitu pula transaksi di mana ketika transaksi bulanan dari escrow ini dikeluarkan XRP, ketika nggak dijadikan transaksi, nggak dijual, maka ini nanti akan dikembalikan ke walletnya escrow. Tapi di sini sudah terjadi transaksi gitu teman-teman ya. Nah, jumlah ini dibatasi hingga 1 miliar XRP. Apapun yang tidak dijual oleh perusahaan akan dikembalikan ke rekening escrow. Nah, seperti yang saya bilang kan ya, ketika 1 miliar XRP ini dikeluarkan dari escrow dan Ripple nggak melakukan penjualan token tersebut, maka ini nanti akan dikembalikan ke escrow. Kurang lebih seperti itu. Misalnya menurut laporan pasar Ripple untuk kuartal pertama tahun 2023, perusahaan menjual sekitar 361 juta US dollar ya dalam 3 bulan pertama tahun ini. Harga Ripple turun 2,3% dalam 24 jam terakhir. Tetapi itu tidak mungkin terkait dengan rilis token XRP yang diharapkan dari Ripple Labs. Nah, sebaliknya cryptocurrency tampaknya mengikuti lintas pasar kripto yang lebih luas yang juga sedang berjuang di masa lalu. Nah, di sini teman-teman ya yang menjadi pertanyaan bagi teman-teman semua kan, Bang, bisakah XRP ini menyentuh di level 50 dolar? Bang, bisakah XRP ini menyentuh di level 100 dolar? Sebenarnya semuanya itu bisa disentuh teman-teman, tapi kita juga harus realistis ya, kita harus realistis. Realistisnya secara apa? Kita melihat dari supply yang belum beredar teman-teman, yang masih di lock oleh pihak Ripple yang ada di wallet escrow ini masih tinggi. Sedangkan ini nanti per bulan itu dirilis 1 miliar. Bayangkan kalau 45 miliar berarti membutuhkan berapa? 45 bulan teman-teman. 45 bulan itu berapa tahun? Setahunnya 12 bulan. Nah, jadi untuk menyentuh di harga level tinggi, pihak XRP kalau menurut saya pribadi, aset yang ada di escrow ini ya mau nggak mau harus ada pembakaran juga gitu teman-teman ya.
Tapi selain dari segi pembakaran juga ada salah satu cara untuk meningkatkan nilai daripada SRP. Salah satunya apa? Perbankan ini nanti teman-teman ya, semua perbankan besar lah ya, ini harus mengadopsi daripada SRP sebagai blockchain ya, sebagai alat transaksi lintas batas. Oke, itu yang akan bisa membawa SRP mungkin naik ke puluhan dolar. Seperti itu teman-teman ya. Karena apa? Pihak perbankan sekali melakukan pembelian nggak main-main. Itulah ya. Nah, jadi buat para teman-teman semua, kalau mental kalian nggak kuat, kalau mental kalian masih belum sanggup untuk menghadapi gejolak naik turunnya kripto, saya sarankan jangan main kripto dulu teman-teman. Kalian bisa pantau dulu ya. Oh ternyata kripto itu nggak seindah apa yang kita bayangkan. Oh ternyata kripto itu kejam. Oh ternyata kalau kita nggak kuat iman kita bisa cut loss gitu teman-teman. Karena banyak di sini dari teman-teman itu yang rugi, itu salah satunya mereka nggak kuat mental. Ya mereka cut loss, mereka beli di pucuk jual di murah ya, yang kedua itu, yang ketiga tanpa melakukan riset atau dior, yang keempat mereka terkena scam. Rata-rata itu teman-teman yang membuat kita bangkrut. Tapi ketika kita masuk dengan aset yang progresnya masih jalan, insya Allah teman-teman ya, cepat atau lambat pasti akan ada kenaikan. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang SRP, semoga membantu. Salam cuan.